Postulat Einstein. Ada dua bunyi postulat Einstein. Yang pertama, semua gerak adalah relatif, yang artinya kecepatan suatu benda merupakan kecepatan relatif terhadap benda lain. Tidak mungkin untuk menentukan kecepatan absolut suatu benda. Yang kedua, pengukuran kecepatan cahaya dalam ruang hampa mempunyai titik harga yang sama untuk semua titik pengamat. Artinya tidak tergantung pada gerak sumber cahaya atau gerak pengamat. Untuk kecepatan yang tidak begitu besar, efek relativitas dapat diabaikan. Adapun rumus postulat Einstein yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat, di mana V merupakan kecepatan relatif, V1 merupakan kecepatan benda pertama, V2 adalah kecepatan benda kedua, C sama dengan kecepatan cahaya yang mempunyai konstanta 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Contoh soal mengenai postulat Einstein, yaitu jika seseorang yang ada di atas kereta yang bergerak menyalakan lampu, tunjukkan bahwa kecepatan cahaya yang berasal dari lampu tersebut terhadap pengamat yang diam adalah tetap. Kita bisa selesaikan dengan rumus yang tadi, yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat. Dilanjutkan lagi, C ditambah V2 per 1 ditambah C dikali V2 per C kuadrat. V sama dengan C ditambah V2 per C dikali C ditambah V2 per C kuadrat, sama dengan C ditambah V2 per C tambah V2 per C, sama dengan C. Kontraksi panjang. Panjang suatu benda bila diamati dari benda atau pengamat yang diam akan berbeda bila diamati oleh benda atau pengamat yang bergerak, yang disebut nisbi panjang. Panjang suatu benda yang bergerak THD, pengamat kelihatannya lebih pendek dari panjang suatu benda bila diukur dalam keadaan diam. Sesuai dengan persamaan transformasi Lorentz dan Galileo, bahwa persamaan kontraksi panjang dirumuskan menjadi L sama dengan LO akar dari 1 kurang F pangkat 2 kurang C pangkat 2, atau Y sama dengan akar 1 kurang V pangkat 2 per C kuadrat. F sama dengan kecepatan gerak benda, dan L sama dengan panjang benda saat bergerak, LO panjang benda saat diam, C sama dengan kecepatan cahaya, dan Y tetapan transformasi. Contoh soal sebagai berikut. Sebuah batu ruang angkasa diamati dari bumi memiliki panjang 6 meter. Jika kecepatan batu 0,8 C bergerak searah panjangnya, tentukan panjang batu saat diam. Di mana di soal tersebut diketahui F atau kecepatan gerak benda yaitu 0,8 C, dan rumus yang kita pakai yaitu L sama dengan LO akar 1 kurang F pangkat 2 kurang C pangkat 2. Di mana di soal itu kita harus pertama-tama mencari berapa nilai C pangkat 2 C kuadrat, yaitu Y sama dengan akar 1 kurang 0,8 kuadrat per C kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,6. Maka kita sudah bisa mencari berapa panjang dari batu ruang angkasa tersebut ketika diam, di mana kita harus memakai rumus L sama dengan LO akar 1 kurang P kuadrat kurang C kuadrat. LO sama dengan 6 per 0,6 sama dengan 10 meter. Jadi panjang batu saat diam yaitu 10 meter. Selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Waktu yang ditunjukkan jam yang bergerak terhadap kejadian lebih lama jika dibandingkan terhadap jam yang diam terhadap kejadian atau dilatasi waktu. T sama dengan T0 per akar dari 1 dikurang P2 per C2. T sama dengan T0 per Y. T sama dengan
selang waktu yang diukur pengamat bergerak atau S. T0 sama dengan selang waktu yang diukur pengamat diam atau S. V sama dengan kecepatan gerak benda atau M per S. C sama dengan kecepatan cahaya atau M per S. Y sama dengan tetapan transformasi. Contoh soal. Anti dan Anto adalah seorang astronot kembar yang berumur 24 tahun. Anti melakukan perjalanan keluar angkasa dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 C ke suatu planet yang letaknya 4 tahun cahaya dari bumi. Hitunglah umur Anto dan Anti saat bertemu kembali ke bumi. Diketahui umur Anti dan Anto sama dengan 24 tahun. S sama dengan 2 kali 4 tahun, XC sama dengan 8 tahun XC atau PP. V sama dengan 0,8 C. Yang ditanya A sama dengan umur Anto, B sama dengan umur Anti. Jawab. Untuk Anto sama dengan T sama dengan S per V sama dengan 8 tahun, XC per 0,8 C sama dengan 10 tahun. Anto bertemu Anti sama dengan 24 tambah 10 tahun sama dengan 34 tahun. Untuk Anti, V sama dengan 0,8 C, Y sama dengan 0,6, T0 sama dengan T akar dari 1 dikurang V2 per C2. T0 sama dengan YT sama dengan 0,6 kali 10 sama dengan 6 tahun. Anti bertemu Anti berumur sama dengan 24 tambah 6 sama dengan 30 tahun. Definisi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang dengan sempurna menyerap seluruh energi yang diterimanya tanpa ada bagian yang dipantulkan. Keberadaan benda hitam sangat penting untuk memahami mengenai radiasi termal dan radiasi M suatu benda. Benda hitam sempurna dapat digunakan sebagai pembanding radiasi benda yang lain. Hukum radiasi benda hitam 2. 1. Hukum Planck. Sebagai fungsi dari panjang gelombang, I lambda kali T sama dengan 2Hc kuadrat per lambda pangkat 5. 1 per Hc per E lambda K T kurang 1. Kedua sebagai fungsi dari frekuensi, I V kali T sama dengan 2HV pangkat 3 per C pangkat 2. 1 per HV per E KT kurang 1. Hukum radiasi benda 3. Hukum pergeseran Wien. Pada saat memanaskan benda, maka warnanya akan berubah. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghitung tekanan bintang. Kesimpulan, dari 3 benda hitam itu kita dapat bisa menyimpulkan yang pertama, jika temperatur naik maka puncak panjang gelombang yang diemisikan oleh benda hitam akan menurun. Yang kedua yaitu, jika temperatur naik maka total energi yang diemisikan akan naik karena luas di bawah kurva jadi lebih besar. Yang ketiga, pada panjang gelombang sangat panjang atau infinite maka radiasi akan mendekati nol. Terlihat seperti gambar yang tertera di atas.